Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan presentasi proyek UTS teknik tegangan tinggi mengenai pembangkit. Untuk kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Fauzan Ramadan dengan NIM akhir 047, Dino Ahmadi Ramadan dengan NIM akhir 054, Muhammad Dimas Saputra dengan NIM akhir 060, Agung Boynanda dengan NIM akhir 071, Zakwan Tamir Ahmad dengan NIM akhir 078. Untuk pembangkit yang kami bawakan, kami klasifikasikan ke dalam bentuk PLTU atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap, yakni merupakan suatu sistem konversi energi yang berfungsi mengubah energi kimia yang berasal dari bahan bakar atau yang biasanya digunakan itu adalah batu bara menjadi suatu energi listrik. Nah, komponen utama pada pembangkit ini adalah generator yang terhubung langsung dengan turbin. Yang nantinya turbin tersebut akan digerakkan oleh energi kinetik atau tenaga kinetik dari yang dihasilkan dari uap panas atau uap kering hasil pembakaran bahan bakar yang menyebabkan tekanan berlebih, sehingga uap tersebut akan memutar sudut-sudut turbin sehingga poros turbin ikut berputar dan selanjutnya akan menggerakkan generator. Nah, dari generator inilah energi listrik dapat dihasilkan. Selanjutnya, mengapa kami membahas pembangkit listrik tenaga uap di samping dari penghasilan limbahnya yang cukup buruk untuk climate change? Dikarenakan PLTU ini merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang hingga kini masih banyak digunakan. Contohnya di paling dekat di Suralaya dan beberapa tempat lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga masih menggunakan PLTU. Dikarenakan hal ini disebabkan oleh tingkat efisiensinya yang cukup tinggi dari kemasifan batu bara yang ada di dunia, serta kemampuannya dalam menghasilkan energi listrik dengan biaya relatif ekonomis dan stabil. Di Indonesia sendiri, pembangunan PLTU terus digencarkan sebagai upaya strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan jumlah penduduk. Selain itu juga, keberadaan PLTU juga berperan penting dalam mendorong tercapainya target rasio elektrifikasi 100% atau tercapainya seluruh daerah-daerah terpencil mendapatkan energi listrik agar sesuai. Selanjutnya adalah siklus Rankine pada PLTU. PLTU mengikuti sebuah proses siklus yang disebut dengan siklus Rankine. Siklus Rankine merupakan siklus cair uap yang merupakan dasar dari sistem pembangkit tenaga uap. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahap. Pertama, energi kimia dari bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap, bertekanan dan bersuhu tinggi. Kedua, energi panas dari uap tersebut dikonversi menjadi energi mekanis berupa putaran turbin. Ketiga, energi mekanis dari putaran turbin selanjutnya diubah menjadi energi listrik melalui generator. Pada tahap pertama, yaitu proses konversi energi kimia menjadi energi panas dilakukan oleh boiler. Dalam boiler, digunakan air sebagai bahan yang akan diubah menjadi uap bertekanan tinggi. Air yang digunakan merupakan air murni, yaitu demineralized water yang merupakan hasil dari proses demin plant. Proses demineralisasi ini dilakukan agar mencegah terjadinya korosi pada sistem boiler. Setelah melalui proses demineralisasi, air akan masuk ke dalam kondensor pump dan kondensor polish untuk memastikan kualitas air adalah baik, sehingga tidak mengganggu siklus kerja dari PLTU. Air demin kemudian dialirkan ke pemanas bertekanan rendah atau LP heater untuk menjalani proses pemanasan awal. Pemanasan awal pada tekanan rendah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi thermal sistem sebelum air ke boiler. Dengan memanaskan air secara bertahap di LP heater, beban pemanasan pada boiler dapat dikurangi. Setelah suhu air naik, air tersebut kemudian dialirkan ke deaerator untuk diproses lebih lanjut. Deaerator berfungsi untuk memanaskan air dan juga untuk memastikan air terbebas dari gas-gas terlarut dan oksigen untuk mencegah terjadinya korosi pada boiler. Setelah melalui deaerator, air akan dipompa oleh BFP atau boiler feed pump menuju high pressure heater atau HP heater untuk dipanaskan kembali dengan tekanan yang tinggi. Setelah melewati HP heater, air akan terlebih dahulu melewati economizer sebelum memasuki boiler. Economizer berfungsi untuk meningkatkan temperatur air sebelum masuk ke boiler. Air yang dipompakan ke dalam economizer mengalami perpindahan panas secara konveksi dari didik pipa menuju air yang mengalir di dalamnya. Setelah temperatur yang meningkat, air tersebut dialirkan kembali ke boiler untuk dipanaskan lebih lanjut.
dalam boiler, air dipanaskan hingga berubah menjadi uap, dan kemudian uap tersebut akan masuk ke dalam superheater untuk mencapai tekanan dan suhu yang tinggi. Kemudian setelah melewati superheater, uap akan melewati reheater yang akan melakukan pemanasan ulang dan kemudian masuk ke intermediate pressure atau IP atau IP pada turbin dan low pressure atau LP pada turbin. Uap yang keluar dari LP turbin akan masuk ke dalam kondensor untuk diubah kembali menjadi air. Kemudian air kondensasi yang keluar dari kondensor akan ditampung pada hot well sebelum melewati proses lebih lanjut. Tahap kedua dalam PLTU melibatkan masuknya uap bertekanan dan bersuhu tinggi ke dalam turbin intermediate pressure atau IP. Dalam turbin ini, energi thermal dari uap dikonversi menjadi energi mekanik berupa putaran rotor. Poros turbin yang terhubung secara langsung atau direct coupling dengan generator kemudian memutar rotor generator. Putaran ini menginduksi medan magnet di dalam generator sehingga menghasilkan energi listrik. Proses ini merupakan tahap konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Dari pembahasan teman saya tentang siklus utamanya, selanjutnya ada komponen-komponen utama di PLTU ini. Biasanya komponen utama yang digunakan dari PLTU ini yaitu ada boiler. Ya, dapat diamati dari gambar tersebut, boiler ini dapat mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi melalui proses pembakaran bahan bakar. Biasanya bahan bakar digunakan berupa batu bara. Jadi saat uap tersebut selanjutnya dipakai untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator listrik, agar proses pembakaran dalam boiler berjalan secara optimal, pasti dibutuhkan udara dengan jumlah dan tekanan tertentu. Jadi kualitas udara ini saat pembakaran yang masuk ke furnace akan menentukan efisiensi thermal boiler, kestabilan nyala api, serta emisi gas buang yang dihasilkan. Selanjutnya di dalam boiler ada subkomponennya. Jadi subkomponen ini akan melibatkan berbagai komponen umpan atau feed water yang dimana akan dialirkan pertama melalui ecomizer. Jadi apa sih ecomizer itu? Jadi berguna sebagai memanfaatkan panas gas buang dari hasil pembakaran untuk memanaskan air sebelum masuk ke bagian utama boiler. Jadi proses ini berfungsi sebagai untuk menghemat energi karena memanfaatkan panas sisa yang seharusnya terbuang. Setelah melalui economizer, air akan masuk ke furnace atau ruang bakar yang dimana bahan bakar ini untuk menghasilkan panas tinggi. Panas ini kemudian diserap oleh dinding pipa air atau water wall di sekitar furnace sehingga air di dalam pipa berubah menjadi uap jenuh. Selanjutnya uap jenuh dialirkan ke superheater yang dimana berfungsi sebagai meningkatkan suhu uap agar menjadi superheat system atau steam. Jadi selanjutnya setelah melewati turbin tekanan tinggi, uap kemudian keluar, namun masih memiliki energi panas yang cukup besar, sehingga dialirkan kembali ke reheater. Jadi reheater ini berguna sebagai bentuk pemanasan ulang menggunakan panas gas buang agar suhu dan tekanan kembali meningkat sebelum masuk ke turbin tekanan menengah. Dengan cara ini, efisiensi pembangkit listrik meningkat karena energi uap dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya komponen ada yaitu kondensor. Jadi kondensor ini berguna sebagai pengubah uap bekas dari turbin sebelumnya menjadi air kembali dengan pendinginan menggunakan air laut atau seawater. Jadi biasanya komponen ini memiliki fungsi utama yaitu mengubah uap menjadi bekas atau menjadi bekas menjadi air. Jadi ketika uap bekas menjadi air agar bisa digunakan kembali sebagai air umpan boiler. Yaitu biasanya ini proses siklus tertutup. Fungsi selanjutnya yaitu menurunkan tekanan di sisi buang turbin. Jadi semakin rendah tekanan kondensor, semakin besar efisiensi kerja turbinnya. Selanjutnya yaitu sebentuk penghematan penggunaan air. Kenapa bentuk penghematan penggunaan air? Karena air hasil kondensasi bisa dipakai secara ulang, secara terus-menerus. Dan yang terakhir mungkin fungsi utama dari kondensor ini itu meningkatkan efisiensi pembangkit listrik. Dengan memanfaatkan energi secara siklus baik, akan bergerak secara optimal dan efisiensi. Oke, selanjutnya adalah komponen-komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga uap. Salah satu komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah turbin uap, di mana turbin uap ini berfungsi untuk mengubah bentuk energi panas uap menjadi bentuk energi mekanik. Oke, bentuk energi panas uap ini dihasilkan dari pembakaran pada boiler, di mana uap air dengan tekanan tinggi ini akan disalurkan ke turbin sehingga turbinnya akan bergerak dan dari hasil putaran itu energi mekanik itu akan ditransmisikan ke generator sehingga akan tercipta listrik di sana. Oke. Turbin sendiri itu memiliki beberapa komponen utama atau lebih tepatnya itu dia ada 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah high pressure turbine, dan yang kedua itu adalah intermediate pressure turbine, dan yang terakhir adalah low pressure turbine. Oke. Bagian dari high pressure turbine adalah bagian yang tempat uap sumber panas dan bertekanan tinggi dari boiler itu masuk. Di sini energi uap paling besar diubah menjadi tenaga putar. Setelah keluar, uap biasanya akan dipanaskan ulang supaya tetap efisien sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Oke, yang kedua itu adalah IP turbine atau intermediate pressure turbine, di mana bagian ini akan menerima uap yang sudah di reheat atau
dipanaskan ulang tadi sehingga tekanannya sudah menurun. Nah, ketika tekanan sudah menurun ini, maka uapnya ini akan ditransmisikan pada IP turbin sehingga putarannya itu akan bertambah dan menghasilkan energi tambahan untuk si turbinnya. Nah, IP turbin ini semacam penghubung antara awal dan akhir atau deadnya dari tengah-tengah. Jadi ketika high pressure turbin ini menerima uap panas dari boiler sehingga akan berputar, sisa uap panasnya itu akan ditransmisikan lagi ke IP turbin karena dia tekanan udah rendah, udah rada rendah atau tekanan menengah, dia disalurkan ke IP turbin sehingga IP turbin akan bergerak lagi. Oke, selanjutnya dari IP turbin ini akan disalurkan lagi sisa uapnya ke low pressure turbin, di mana low pressure turbin ini akan menerima uap yang tekanannya jauh lebih rendah dari high pressure turbin dan intermediate turbin. Sehingga nanti uap itu akan seperti dimasukkan ke high pressure turbin, kemudian sisanya akan dimasukkan ke intermediate pressure turbin, dan yang terakhir sisa dari intermediate pressure turbin tadi akan disalurkan ke low pressure turbin, sehingga itu akan memaksimalkan atau mengefisiensi dari hasil perputaran pada turbin. Nah, jadi secara sederhana, ketiga turbin ini bekerja berurutan untuk memanfaatkan energi uap yang dihasilkan oleh boiler sehingga sangat efisiensi sekali antara pengubahan dari bentuk energi panas uap tadi menjadi energi mekanik dan tidak ada yang disia-siakan. Oke, alasan selanjutnya kenapa digunakan 3 buah bagian turbin ini, yaitu high pressure, intermediate, dan low pressure, dengan tujuan supaya mengefisiensi putaran turbinnya. Kalau misalkan si high pressure turbin saja yang menerima uapnya, cuma menggunakan 1 buah turbin, maka sisa uap tadi yang telah terkena turbin itu akan sia-sia. Sedangkan tekanannya itu masih cukup tinggi sehingga dia harus digunakan lagi supaya sangat efisiensi dari perputaran si turbin yang akan dihasilkan tadi. Jadi seperti itu untuk turbin uap. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait komponen lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generator, di mana generator sendiri merupakan komponen utama nih dari PLTU. Generator memiliki peran dalam mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Generator titik akhir proses dari konversi energi pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU melalui proses yang sangat panjang, mulai pembakaran dan bakar di boiler, pembentukan uap panas bertegangan tinggi hingga pemutaran turbin, serta energi mekanik yang dihasilkan dari turbin akan diteruskan ke generator melalui poros penghubung atau shaft. Secara prinsipnya generator beroperasi menggunakan hukum induksi elektromagnetik Faraday, di mana ketika konduktor bergerak memotong medan magnet, maka akan timbul gaya gerak listrik atau gaya induksi. Di dalam generator terdapat 2 bagian utama, rotor dan stator. Rotor bagian berputar sebagai elektromagnet, dan stator merupakan bagian yang diam berisi lihat kawat tembaga. Saat rotor terhubung dengan turbin yang berputar dengan kecepatan tinggi, maka medan magnet yang dihasilkan oleh rotor akan memutar pemutaran pada stator sehingga akan menghasilkan tegangan listrik bolak-balik atau arus AC. Generator pada PLTU umumnya merupakan generator sinkron 3 faksa karena tipe ini biasanya mampu menghasilkan daya listrik dalam jumlah besar dengan standar frekuensi yang tinggi, sekitar 50 Hz untuk sistem di Indonesia. Kecepatan putar generator harus sinkron dengan frekuensi keluaran listriknya, sehingga diperlukan sistem kontrol kecepatan yang presisi antara turbin dan generator. Seperti contohnya untuk sistem 2 kutub, generator harus berputar sekitar 3000 rpm agar menghasilkan frekuensi 50 Hz. Selain menghasilkan listrik, generator juga dilengkapi dengan sistem eksitasi yang menyuplai arus DC ke medan motor. Sistem eksitasi dapat menggunakan exciter tipe brushless atau sistem statis yang dikontrol secara elektronik. Fungsi eksitasi penting banget untuk mengatur besar kecilnya tegangan keluaran generator serta menjaga kestabilan tegangan besar ketika terjadi perubahan beban listrik pada jaringan. Pada prosesnya, generator memiliki sistem pendingin karena putaran yang tinggi dan arus besar yang mengalir pada generator yang menimbulkan panas cukup tinggi. Biasanya pendinginan tersebut menggunakan air, hidrogen, atau minyak ekselasi tergantung pada kapasitas dan desain generatornya. Setelah energi listrik dialirkan dari generator, tegangan yang relatif rendah akan dinaikkan terlebih dahulu menggunakan transformator step up sebelum disalurkan ke jaringan transmisi PLN. Dengan demikian, generator menjadi penghubung terakhir antara sistem mekanik turbin dan sistem kelistrikan tenaga. Secara keseluruhan, generator adalah komponen kunci yang memastikan konversi energi berjalan hingga tahap akhir dari energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik yang siap digunakan oleh konsumen. Dan kinerja generator yang stabil dan efisien sangat menentukan keandalan sistem PLTU secara keseluruhan. Karena jika terdapat gangguan pada generator, maka seluruh sistem akan terhenti. Gitu untuk penjelasan generator. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.